Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan, di tanggal 14 ya. Ya, sebentar lagi 15, 16 dan seterusnya. Yang perlu kita cek bagaimana hari-hari sebelum ini, apakah betul-betul kita gunakan bulan Ramadan ini untuk menuju Allah, menghadap Allah, ataukah masih biasa-biasa saja. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Bagaimana hubungan kita ya dengan Al-Qur'an ini? Apakah sudah berapa kali khatam yang kita baca, berapa ayat yang kita pahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, dan betul-betul memang Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar untuk dipajang, hanya sekedar untuk bagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran, bukan itu saja. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan itu sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan apa? Inna anjalnahu mubarakun. Inna anjalnahu ilaika kitab mubarak liyadabbaru ayati. Sesungguhnya kami turunkan Alkitab itu Al-Quran kepadamu yang membawa keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayati, untuk dipahami. Ya. Jadi tujuan daripada diturunkan Al-Quran adalah untuk dipahami ayat-ayatnya, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Dan hati ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat butuh sekali untuk merenungkan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran ya. Mumpung ya sekarang ini kita itu di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya untuk kembali kepada Al-Quran. Kalau ulama salaf terdahulu itu ketika masuk bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan itu adalah litilawatil Quran, hanya untuk membaca Al-Quran. Dan hati ini ada padanya kegersangan. Coba kita cek keadaan hati kita ini berada dalam kegersangan. Dan selalu terus sebenarnya hati itu ada padanya kekosongan selalu, kecuali tatkala berdekatan dengan kitab Allah, kecuali kita ini memahami Al-Quran ya, akan tertutupi kegersangan yang ada di hati. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hati kita ini coba kita cek hati kita.
ada kegelisahan, betul? Ada kegalauan, ada rasa takut, betul Bapak, Ibu? Nah, tidak ada yang bisa membuat rasa aman. Ketakutan yang ada di hati, kegalauan yang ada di hati, kecuali akan menjadi tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tenangkan kepada para hamba-Nya di dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam hati kita semuanya yang hadir di sini itu sangat membutuhkan, ada pada hati itu kebutuhan yang tidak akan bisa menutupi kebutuhan yang ada di dalam hati kecuali dengan berbekal diri dari hikmah-hikmah Al-Quran, dari nasihat-nasihat Al-Quran, dari pelajaran-pelajaran Al-Quran. Kemudian juga kalau kita rasakan tentang kondisi hati kita, bagaimana hati kita itu sebenarnya ada dalam kebingungan, kegoncangan yang tidak akan bisa membuat kegoncangan yang ada di dalam hati itu menjadi selamat kecuali dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Jalla wa'ala. Coba Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan kepada kita di dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Wa shifa lima fis sudur, dan menjadi obat apa yang ada di dada. Apa yang ada di dada yaitu hati. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, dengan anugerah Allah, rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Coba di dalam surat Yunus ayat 57-58. Jadi biasanya orang itu bergembira tatkala mendapatkan proyek bisnis, piuntungan, piartoseuh. Nah, gitu. Tapi coba, adakah di antara kita yang selalu terus ingin memahami Al-Quran? Padahal hati itu sangat butuh dengan Al-Quran. Maka orang yang butuh dengan Al-Quran akan selalu berserta Al-Quran, bersama Al-Quran. Karena memang kita itu sangat butuh, hati kita itu. Kalau orang yang butuh pasti akan datang di majelis ilmu, karena tidaklah di majelis ilmu kecuali dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau kebanyakan orang, kalau di pasar berbondong-bondong, tapi kalau di majelis ilmu, di salah satu taman di antara taman-taman surga, biasanya bermalas-malasan. Padahal sebenarnya kebutuhan hati kepada pemahaman kepada Al-Quran itu lebih daripada kebutuhan kepada uang, lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Tapi ternyata kondisi kebanyakan kaum muslimin lebih mementingkan jasmaninya daripada rohaninya. Manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Dari sekian banyak orang itu yang betul-betul memperhatikan akan rohaninya, wa qalilun min ibadiya asy-syakur,
sedikit sekali di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kebanyakan manusia dengan diadakannya hidup di dunia ini oleh Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada, dengan adanya di dunia ini hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah. Sedikit sekali lupa disangka bahwasanya kebahagiaan itu tadi untuk membuat nyaman jasmaninya, punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, punya istri yang wah, opat kalau gitu. Itu disangkanya seperti itu, padahal tidak demikian. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang itu dengan ingat Allah. Bukan dengan ingat perempuan, bukan dengan ingat harta, bukan dengan ingat ladang, sawah, bukan. Bahkan itu bisa menjadi beban dan siksaan, bisa jadi beban dan siksaan sebenarnya itu. Jadi jangan dikira bahwasanya orang yang memiliki serba ada, bro di juru, bro di panto, seueur di rumah nanaon gitu kan ya, disangkana gitu. Ternyata coba tanyakan, apakah betul mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, kebahagiaan yang hakiki? Karena ada sesuatu yang kosong, rohaninya, hatinya tidak dikasih makan lah gitu. Karena rohani juga membutuhkan asupan, dan asupan rohani itu inti daripada kebahagiaan sebenarnya. Makanya orang yang sudah jasmaninya terpenuhi tapi hatinya tidak terpenuhi, kosong, goncang terus, galau terus, sedih terus, bingung terus, seperti itu. Itu secara kenyataan yang kita sendiri rasakan gitu ya, bukan yang lain, kita sendiri rasakan seperti itu. Tapi tatkala kembali kepada pemahaman Al-Quran, pengamalan Al-Quran, begitu bahagia, begitu senang. Makanya kul bi fadlillah wa bi rahmatih, katakanlah oleh Muhammad, dengan sebab anugerah Allah, rahmat Allah, dengan bisa kita berpegang teguh dengan kitab, itu merupakan anugerah Allah, itu merupakan kasih sayang Allah. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Hendaklah kita bergembira dengan bisa kitanya berpegang teguh dengan Quran. Kita mesti bergembira. Kebanyakan orang bergembira kalau dapat dolar, dihitung-hitung. Tapi tatkala membaca Al-Quran, baru saja 1 menit udah dibuang lagi. Kenapa? Karena tidak paham, bosan, hatinya yang kotor. Gitu. Hatinya yang kotor. Kalau hatinya bersih, akan selalu terus bersama Al-Quran, rindu dengan Al-Quran, selalu ingin dibaca firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan selalu megang Al-Quran, bukan megang HP. Bukan. Kecuali di HP-nya Al-Quran yang dibaca gitu. Betul enggak, Pak? Betul. Betul. Gitu. Akan kita kadang segala apapun info, berita, Facebook pingin gitu. Nah, orang yang tahu arti daripada Al-Quran ingin mengetahui informasi, nasihat,
yang ada di dalam Al-Quran. Bukan informasi-informasi di Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, bukan. Tapi informasi-informasi, kabar-kabar dari Allah, arahan-arahan dari Allah, nasihat-nasihat dari Allah, pelajaran-pelajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu yang dibutuhkan oleh hati kita. Itu yang dibutuhkan oleh hati kita. Subhanallah. Oleh karena itu, pangkal seseorang itu ada di hatinya. Pangkal seseorang itu ada di hatinya. Dan asalnya hati kita semuanya orang-orang yang beriman. Dan kulit-kulit kita orang-orang yang beriman itu khusyuk, tunduk, lembut, tenang ketika mengingat Allah Jalla wa'ala. Asal hati orang-orang yang beriman itu adalah khusyuk, tunduk, lembut, tenang ketika mengingat Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan suatu hal yang fitrah yang bisa kita rasakan. Nah, di bulan Ramadan ini kita diingatkan dengan hal itu. Yuk, buka lagi Al-Quran yang selama ini tidak lagi sudah lupa atau pura-pura lupa, hanya dipajang saja. Jadi asal hati orang-orang yang beriman itu sekali lagi adalah khusyuk, tunduk, lembut, tenang dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa perkataan yang paling baik? Yaitu Al-Quran yang serupa, mutasyabihan yang serupa, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Taqsya'irru, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, gemetar. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Jalla wa'ala. Itu asal hati kita orang-orang yang beriman sebelum digoda oleh syaitan, sebelum digoda disimpangkan dengan lingkungan yang ada. Itu dasarnya hati-hati kita semuanya. Nah, di bulan Ramadan diingatkan ke arah sana. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dipahami, bukan hanya sekedar dihatamkan. Ketika membaca Al-Quran, yang diingat dalam dirinya khatam, bukan. Tapi ketika membaca apa yang menjadi nasihat dari apa yang dibaca, bukan keinginan terbesarnya khotam, tapi ketika membaca, membuka surat, apa yang bisa dijadikan pelajaran dari apa yang saya baca, itulah yang dibutuhkan oleh hati kita. Itulah yang dibutuhkan oleh hati kita. Makanya kata para ulama, barang siapa yang menginginkan untuk khusyuk hatinya, untuk lapang dadanya, maka kita membutuhkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau seandainya kita ingin khusyuk hati kita, kalau seandainya kita ingin lapang dada kita, maka sangat dibutuhkan bagi kita semuanya untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai keinginan terbesarnya apabila membuka surat berkata di dalam dirinya, kapan saya bisa menghatamkannya? Makanya
Kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah di dalam Akhlaq Hamalatul Quran berkata, "Fal mu'minul aqil idza tala al-Quran ista'rada al-Quran wa kana kal mir'ah yara biha ma hasana min fi'lihi wa ma qabbaha fihi fama hadzarahu maulahu hadzarahu wa ma khawafahu bihi min iqabihi khafahu wa ma raghaba fihi maulahu raghaba fihi wa rajah faman kana hadihi sifatuhu aw ma qaraba hadihi sifah faqad talahu haqqa tilawatih wa ra'ahu haqqa riayatih wa kana lahul qur'anu syahidan wa syafi'an wa anisan wa hizran wa man kana hadha wasfuhu nafa'a nafsahu wa nafa'a ahlahu wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Kata Imam Al-Ajuri, maka seorang mukmin yang berakal, sekarang tanya, kita termasuk yang berakal atau bukan? Karena di sini adalah dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajuri adalah orang mukmin yang berpikir, orang mukmin yang berakal. Apabila membaca Al-Quran, dia akan menyodorkan dirinya itu kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itu seperti cermin yang bisa melihat apa yang baik dan apa yang buruk dari perbuatannya. Maka apa yang diwanti-wantikan oleh Allah, dia meninggalkannya. Dan apa yang ditakut-takutkan oleh Allah dari siksaan Allah, maka dia takut. Dan apa yang Allah motivasi, maka dia termotivasi dan berharap padanya. Maka barang siapa yang seperti ini sifatnya atau mendekati sifat ini, maka sungguh dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca Al-Quran. Dan telah memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan sebenar-benarnya penjagaan. Jadilah Al-Quran yang bisa menjadi saksi pada hari kiamat, yang bisa menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat, yang bisa menjadi teman dan tameng nanti dari siksa api neraka. Nah, barang siapa yang membacanya seperti ini, sifatnya seperti ini dalam membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan manfaat kepada dirinya, akan memberikan manfaat kepada keluarganya, dan kembali kemanfaatan juga kepada kedua orang tuanya dan juga kepada anaknya, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi memahami Al-Quran itu sangat penting untuk kita. Coba bayangkan kalau kita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Naon itu kartos kan gitu. Iya, baca Al-Quran baru sekedap udah tidak selesai. Iya kan? Makanya butuh untuk dipahami ya. Butuh Al-Quran itu untuk kita pahami. Nah, kan tema yang kita akan jelaskan pada saat sekarang ini apa? Tip memahami Al-Quran. Tip memahami Al-Quran. Nah, kalau seseorang itu memahami Al-Quran dengan begitu paham, akan bisa menjadi obat baginya kalau paham. Bahkan kalau tidak memiliki kekayaan pun, jadi dia menjadi kaya dengan sebab Al-Quran. Bahkan kalau dia tidak punya teman pun, kan dengan Al-Quran punya teman. Teman sebaik-baiknya adalah Al-Quran. Jadi subhanallah bahwasannya Al-Quran ini memang memiliki banyak manfaat, tapi sedikit sekali orang yang dekat dengan Al-Quran.
Betul nggak? Sedikit sekali. Tanya aja diri kita. Sekarang di bulan Ramadan, bagaimana pergaulan kita dengan Al-Quran? Apa pergaulan kita lebih banyak dengan HP? Atau dengan Al-Quran? Coba jujur aja kepada diri kita sendiri. Ngaku dah. Hah? Mau disetrap, mau. Ya. Nah, jadi tapi sekali lagi bahwasanya bukan hanya menghatamkan, tapi membaca Al-Quran dengan dipahami. Karena tujuan diturunkan Al-Quran itu untuk dipahami. Ingat itu semuanya. Inna anjalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kami turunkan kepadamu yang kitab Al-Quran yang membawa keberkahan, liyadabbaru ayatih, untuk dipahami. Ya. Bukan begini, berusaha untuk bisa melagu-lagukan Al-Quran misalnya, itu bagus. Bagaimana huruf-hurufnya, tajwidnya, itu adalah bagus. Tapi bukan hanya sekedar itu. Yang paling inti diturunkannya Al-Quran tujuannya adalah liyadabbaru ayatih, untuk ditadaburi, artinya untuk dipahami ayat-ayatnya. Maka pangkal keberesan hati, pangkal keistiqomahan hati dengan mentadaburi Al-Quran, dengan memahami Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di dalam kehidupannya dan juga keselamatannya nanti di akhirat, di tempat kembalinya semua kita pasti kembali kepada Allah, daripada mentadaburi Al-Quran, artinya memahami Al-Quran. Makanya dalam masalah ini Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur, direnungkan, dipahami. Gitu. Rasulullah hanya satu ayat dibaca sampai subuh sambil nangis-nangis. Yang dibaca oleh Nabi apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika kamu Allah menyiksa mereka, maksudnya mereka itu adalah hamba-Mu. Ini yang membuat Nabi nangis terus menjadi-jadi sampai subuh, mengulang-ulang ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran, dan menangis. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan, yang membuat kita itu menjadi ingat, menjadi peringatan dengan apa yang kita baca. Mentadaburi, memahami, mengulang-ulang, dan mengetahui apa yang dimaksud dari apa yang kita baca. Itu yang diharapkan dari diturunkannya Al-Quran. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah bahwasanya Al-Quran akan mewariskan rasa cinta. Al-Quran akan mewariskan kerinduan. Al-Quran akan mewariskan rasa takut. Al-Quran akan mewariskan rasa harap. Al-Quran akan mewariskan taubah kembali kepada Allah. Akan mewariskan kepasrahan kepada Allah. Ridha, mengingat Allah, zikir, sabar, dan semua kondisi yang dengan kondisi itu membuat hatinya itu menjadi hidup, membuat hatinya menjadi sempurna. Demikian pula dengan sebab Al-Quran, dia akan menjauhi
dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dengan sebab perbuatan itu membuat hati menjadi rusak, hati menjadi binasa. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, "Falau aliman nas ma fi qiraatil Qur'ani bitadabburi lastaghalu biha an kulli ma siwaha." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang dalam membaca Al-Quran dengan dipahami, direnungkan, ditadaburi, tentu mereka akan menyibukkan dengannya dari segala apa yang selainnya. Hanya sibuk dengan tadabbur, hanya sibuk dengan memahami ayat-ayat Allah, lupa dengan yang lainnya. Lupa dengan yang lainnya. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya dia membaca Al-Quran dengan direnungkan, sehingga apabila dia melewati satu ayat yang dia butuhkan padanya, yang membuat hatinya menjadi sembuh, dia akan mengulang-ulang ayat itu walaupun 100 kali. Walaupun 100 kali diulang-ulang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, membaca satu ayat dengan penghayatan, dengan perenungan, dengan dipahami, khairun, lebih baik min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin, daripada membaca Al-Quran, ditamatkan Al-Quran tanpa dipahami, tanpa direnungkan, tanpa ditadaburi. Wa anfa'u lil qalbi, jadi lebih bermanfaat membaca Al-Quran dengan tadabur itu bagi hati, dan bisa mendorong untuk mendapatkan iman dan merasakan manisnya Al-Quran tatkala kita mentadaburinya, tatkala kita memahaminya. Kalau kebanyakan di antara kita bukan itu, ya, makanya Al-Quran di satu lembah, perbuatan manusia di lembah yang lain. Al-Quran isinya untuk mentauhidkan Allah. Ini gimana perbuatan manusia sesuai gak dengan Al-Quran? Keliling ke, misalnya minta ngalap berkah ke minta kepada orang yang mati, berkeliling di kuburan. Al-Quran dari satu lembah, perbuatan manusia di lembah yang lain. Di dalam Al-Quran di situ isinya untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Perbuatan manusia ramai di kuburan. Oh, bagaimana nih masalah naon sok naon misalnya teh? Bukan, kalau itu ya jarah, misalnya dengan umpamanya dengan nyewa bis gitu, terus jarah ke kuburan gitu. Ini makanya janganlah dijadikan rumah seperti kuburan, kan? Jangan sepi dengan Al-Quran. Ini malah kuburan jadi ramai dengan banyak manusia. Kok seperti begitu sekarang? Al-Quran itu dianggap hanya untuk, misalnya ketika ada kematian, bacakan Al-Quran. Hanya tradisi dan rutinitas dan tidak tahu apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Mengundang si fulan dan fulan untuk keberkahan, diambil keberkahan, bukan untuk dipahami jadinya Al-Quran itu. Padahal sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk apa? Tujuannya untuk dipahami.
Sehingga selaras perbuatan kita dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi kalau hanya sekedar membaca, diale-ale, dibagus-bagus, digunah-gunahkan, didengung-dengungkan, dilomba-lombakan, tapi tidak paham akan isinya. Di satu perbuatan orang begini, Al-Quran begini, berbeda dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Coba bayangkan, masa pembaca Al-Quran seorang wanita misalnya ditampakkan di televisi, ditonton, dilihat oleh semua mata banyak laki-laki yang hidung belang gitu kan. Iya, Al-Qurannya merdu. Oh, tapi dia telah menyelisihi apa yang terdapat di dalam isi Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk diamalkan. Sekarang seperti itu Al-Quran dijadikan untuk mencari rezeki, ya, gitu. Kemudian setelah itu kadang akhwat yang seharusnya tidak di hadapan banyak umum, dipertontonkan di banyak orang, kemudian ngajarin Al-Quran di televisi. Al-Quran kandungannya tidak menyuruh demikian, tapi perbuatan manusia melanggar apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena hanya sekedar dibaca, tidak dipahami dan tidak diamalkan. Al-Quran menyuruh seorang wanita untuk berhijab, untuk tidak memoles dirinya misalnya. Ini Al-Quran di satu lembah, perbuatan manusia di lembah yang lain. Begitu. Al-Quran dibaca, tapi perbuatan manusia tidak menunjukkan apa yang terkandung yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita sangat butuh sekali untuk memahami Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan, hanya sekedar 5 tips saja sih sebenarnya agar kita yang bisa membantu untuk memahami Al-Quran. Ini diantaranya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana kebutuhan kita untuk memahami Al-Quran dulu dari perkataan para ulama. Dan kalau tip-tipnya insya Allah gampang, nanti 10 menit selesai insya Allah. Sekarang perlu dijelaskan. Tip memahami Al-Quran. Ya. Sebenarnya itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, perintah untuk mentadaburi Al-Quran, untuk merenungkan makna-maknanya, untuk terus kita ini berusaha untuk memahami gitu. Dan larangan daripada berpaling dari Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan yang demikian itu. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan kaum muslimin pada hari ini hanya mencukupkan dengan lafaz-lafaznya yang diulang-ulang. Gitu. Digunakan kalau ada kematian, mengundang, gitu kan, seperti itu. Seperti itu yang ada itu. Ya. Padahal sebenarnya itu keberkahan Al-Quran itu ada di mana? Ada di dalam memahami ayat-ayatnya dan beradab dengan adab-adab Al-Quran.
dan juga berhenti di sisi perintah-perintah yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan menjauhi dari segala apa yang dilarang dari Al-Quran. Itu sebenarnya. Maka di antara hal yang bisa mendukung kita atau tip yang bisa membantu seseorang untuk melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan dalam banyak ayat seperti afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah disebabkan hati mereka terkunci, dan juga banyak lagi ayat-ayat yang lain, banyak sekali yang menjelaskan tentang perintah agar kita memahami Al-Quran. Maka tip yang bisa membantu diri kita untuk bisa melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Pertama adalah membaca di saat kondisi kita sedang khusyuk, jiwa kita tenang, dan suaranya hening, tidak sedang berisik, sedang bising. Nah, maka memahami Al-Quran ketika dalam kondisi jiwa kita tenang, otak kita tidak banyak pikiran dan kesibukan, maka membaca di saat itu akan lebih banyak memberikan pengaruh efek kepada hati kita. Nah, di antara waktu yang sangat bisa berkesan dengan apa yang kita baca adalah di waktu malam. Ketika banyak manusia yang sedang tertidur lelap, kita bangun terus membaca Al-Quran. Akan sangat berkesan dengan apa yang kita baca. Makanya kan Allah Jalla wa'ala juga kan memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sebenarnya di waktu malam itu lebih sangat berkesan dan lebih dekat dari kepada kekhusyuan dan ketundukan gitu. Iya, betul seperti itu. Kita pun pasti akan mengetahuinya hal yang demikian itu. Coba aja kita praktekkan membaca Al-Quran di saat di waktu sedang hening, tidak sedang dalam kondisi hiruk pikuk otaknya, banyak kesibukan. Coba akan sangat bisa memberikan manfaat apa yang kita baca, dan bisa paham dengan apa yang kita baca, ayat-ayat dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena kehadiran hati kita. Kenapa? Suaranya tidak gaduh. Begitu. Itu yang pertama. Coba aja di waktu dibaca di waktu sholat malam gitu, sholat malam sambil baca juga nggak apa-apa. Kalau nggak hafal, berdiri terus sambil baca waktu sholat sunnah gitu. Habis itu duduk, baca terjemahannya lagi sedikit lagi. Ya, di antara yang mendukung untuk bisa paham ya tahu bahasa Arab. Ya sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, ada terjemahannya, lihat terjemahannya. Tafsir, lihat tafsirnya gitu. Jadi insya Allah satu hari bisa paham ini, 2 hari bisa paham ini, sehingga menjadi nasihat betul-betul Al-Quran yang kita baca. Tapi kalau terleng aja baca Al-Quran seperti seperti anak kecil, bangun tidur, terus mandi.
Tidak lupa menggosok gigi, padahal nggak lakukan gosok gigi nggak itu. Karena ucapan yang sekedar hafal begitu saja tanpa dipahami apa yang dikatakannya. Bahasa Inggris, bahasa yang ini yang bohong bahasa Inggris mah ya. Kalau bahasa Arab kata Ustadz Aceh ya, rahimahullah, bahasa Arab mah bahasa yang jujur katanya. Kataba disebut tulis kataba. Wajada wajada kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris, how are you? Tulisannya berbeda. Betul nggak? Hah? One. Wah, jujur bahasa Inggris, jujur katanya. Waktu dulu berkunjung dengan Ustadz Abdul Tuasikal ke rumahnya Ustadz Aceh Zakaria rahimahullah. Seperti begitu. Waktu itu di jamu makan siang gitu, mengantar Ustadz yang dari Jogja, Ustadz Abdul Tuasikal. Terus diminta nasihat sama Ustadz Abdul Tuasikal apa? Nah, bukan nasihat, minta faidah dari Ustadz rahimahullah. Nah, itu diantaranya. Kalau bahasa Arab mah jujur, coba kalau bahasa Inggris mah terjujur. Sahur nate. Nah, seperti ini juga. Kalau seandainya kita bahasa Inggris, kita tidak ngerti bahasa Inggris, gak ngerti kan? Mau gitu? Aduh, udah aja. Nah, makanya kita butuh untuk memahami Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Sekarang udah dimudahkan oleh Allah. Ada terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir juga ada terjemahannya. Tafsir Ibnu Sa'di juga ada terjemahannya. Udah dimudahkan oleh Allah, tinggal kita mau untuk paham dengan Al-Quran, insya Allah. Kemudian juga yang kedua, tip langkah untuk mudah memahami Al-Quran itu adalah menangis ketika membaca atau pura-pura menangis. Kok begitu? Karena hati di saat lembut, ya, bersama di saat menangis ya ketika membaca Al-Quran, maka itu akan lebih bisa memahami ayat yang dibaca. Ketika menangis itu hati menjadi lembut, betul? Nah, di saat hati sedang lembut demikian itu bisa tip yang membuat lebih mudah dan gampang bagi kita untuk mengetahui makna yang terkandung dari ayat-ayat yang kita lalui, yang kita baca gitu. Jadi, tapi yang dimaksud dengan menangis atau pura-pura menangis ini berarti membacanya direnungkan, dipahami dengan disertai ada rasa takutnya hati dari kurangnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih sempurna dari kekurangan-kekurangan yang selama ini dia lakukan. Ini perintah Allah begini, perintah Allah saya kurang selama ini. Untuk sholat berjamaah saja yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran jarang gitu kita lakukan. Sehingga ada rasa takut ketika membaca, sehingga menangis kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kekurangan-kekurangan yang selama ini dia lakukan atau kita lakukan. Kemudian berusaha ingin memaksimalkan dirinya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini yang tidak sesuai dengan firman-firman Allah Jalla wa'ala. Ditambah lagi dengan diperbagus suaranya, maka itu akan mendukung untuk menangis, tumbuh dari rasa takut, ditambah lagi indah bacaan Al-Qur'annya, maka akan lebih berkesan dan akan membuat dia itu menangis. Jadi menangisnya bukan tumbuh daripada rasa takut dikarenakan merenungkan ayat Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya sekedar menangis, ya, bukannya sekedar menangis. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, tapi dalam sanadnya masih diperbincangkan, bahwasanya Al-Quran ini turun dalam keadaan sedih.
susah. Maka apabila kalian membacanya, maka hendaklah kalian menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka hendaklah kalian pura-pura menangis. Hendaklah kalian memperindah bacaan Al-Quran. Maka barang siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran, bukan dari golongan kami. Gitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tapi dalam sanadnya masih ada dalam perbincangan. Tapi kalau seandainya hadis itu lemah lah katakan karena diperbincangkan, menangis ketika membaca Al-Quran itu merupakan perbuatan atau sifat orang-orang soleh. Dari kalangan orang-orang yang berilmu, dari kalangan para nabi. Kalau cukuplah bahwasanya menangis merupakan sifat dari sifat orang-orang yang soleh yang mendorong diri kita ketika membaca Al-Quran untuk menangis. Dan dengan menangis membaca Al-Quran membuat hati kita itu menjadi lembut. Sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang sifat mereka orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang diberi ilmu. Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu dari sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tertunduk sujud, nyungkur, menangis. Surat Al-Isra ayat 107. Jadi ini pujian, kata Ibnu Taimiyah, kepada mereka orang-orang yang memiliki ilmu, kepada mereka orang-orang yang soleh. Jadi menangis itu ketika membaca Al-Quran itu, kalau seandainya hadis itu dhaif, tapi Al-Quran jelas firman Allah, ya, tidak bisa diragukan lagi. Ini sebagai dalil dan hujah untuk menangis, karena ini merupakan sifat di antara sifat orang-orang yang berilmu. Kita berusaha untuk menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang berilmu, sehingga kita mendapatkan tingkatan seperti tingkatan mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Kemudian jadi sekali lagi bahwasanya tip yang kedua agar bisa memahami Al-Quran itu adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Ya, menangis ketika membaca Al-Quran. Kalau yang pertama apa? Hah? Apa? Membaca di saat hening dan tenang. Membaca di saat hening dan tenang itu bisa tip agar kita bisa paham Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, menangis di saat membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tip yang ketiga, kan tadi saya janji pingin berapa? 5 ya? Insyaallah masih ada waktu. Atau cukupkan segitu aja? Oh iya, tadi sudah disampaikan. Yang ketiga itu mengulang-ulang satu ayat. Diulang-ulang satu ayat dalam rangka untuk dipahami. Dan ini dianjurkan. Jadi dianjurkan kita itu untuk mengulang-ulang ayat, dan tujuan dari mengulang-ulang ayat itu diulang lagi bacanya. Bukan gak hafal, tapi untuk dipahami, untuk ditadaburi sehingga bisa menangis nantinya. Dan ini merupakan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari sahabat Abi Dar, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan satu ayat, berdiri tegak dengan satu ayat, berdiri sedang sholat, ya. Sampai subuh diulang-ulang. Sampai subuh diulang-ulang satu ayat. Tujuan diulang-ulang untuk dipahami. Kemudian juga diriwayatkan di dalam hadis yang panjang menurut Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW mengulang-ulang ayat di waktu sedang bangun sholat malam, dan di belakangnya ada Abu Dzar Al-Ghifari sebagai perawi hadis dan juga Ibnu Mas'ud. Berarti ini dalil yang menunjukkan bolehnya diulang-ulang di saat sholat tarawih.
Ya, tapi untuk direnungkan maksudnya diulang-ulang. Ya. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa yatajannabuhal asqa kan alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini kan bagaimana dalam api neraka disiksa orang-orang yang durhaka kemudian tidak mati-mati. Bagaimana pedihnya, disiksa terus disiksa dan tidak mati-mati karena dia orang durhaka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Diulang-ulang, di enak menyentuh jadinya. Jadi akhirat itu lebih baik, tapi kebanyakan manusia mementingkan kehidupan dunia. Oh, jadi pelajaran kita jangan seperti itu. Kan gitu tujuannya, diulang-ulang untuk jadi pelajaran kepada kita. Untuk jadi pelajaran. Jadi tujuan dari mengulang-ulang ayat itu dalam rangka untuk memahami makna dari Al-Quran. Jadi yang ketiga, mengulang-ulang satu ayat dalam rangka untuk paham. Makanya dilarang di dalam hadis cepat-cepat di dalam membaca Al-Quran. Dilarang cepat-cepat. Sehingga ada orang yang membaca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Ya, seperti itu. Maka dilarang di dalam banyak hadis. Di antaranya yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud. Dalam hadis ini terkandung larangan tersebut menunjukkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran dianjurkan untuk dipahami. Gitu. Kalau dilarang untuk cepat-cepat berarti dianjurkan untuk memahami ayat demi ayat. Kandungannya untuk kita jadikan nasihat. Kemudian tip yang keempat sebelum yang terakhir adalah berdoa. Ketika melewati ayat rahmat berdoa, ya Allah. Ketika melewati ayat yang berkenaan dengan surga, ya Allah, jadikanlah saya penghuni surga. Ketika melewati ayat yang berkenaan dengan siksa api neraka dan dahsyatnya bagi orang-orang penghuni neraka, ngerinya di neraka, langsung berlindung, ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka. Ketika melewati ayat-ayat tasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berdoa seperti itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang panjang dalam hadis Hudzaifah. Gitu. Jadi hadis Hudzaifah ketika waktu sholat malam, yang Nabi SAW sholat malamnya itu tenang bacaannya, huruf per huruf, berhenti satu ayat berhenti. Enggak, dalam 7 menit udah selesai taraweh. Amin. Gitu. Tenang gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hudzaifah itu disangka udah 100 ayat akan berhenti katanya. Ternyata masih 100 ayat dilanjut lagi. Di pikiran di dalam hatinya, setelah surat Al-Baqarah akan berhenti. Ternyata dilanjut terus. Ali Imran, An-Nisa, panjang seperti itu. Terus tenang lagi. Ada ayat yang berkenaan dengan permintaan, meminta. Ada perlindungan, minta perlindungan. Pelan-pelan. Tenang. Satu ayat seperti itu. Terus berdoa. Nah, itu tujuannya itu untuk mentadaburi, memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Kemudian yang kelima, tip yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau tadi kan meminta berdoa. Kalau yang kelima, membaca dengan pelan-pelan. Satu huruf.
diperjelas, bacaannya, yang perlu dikenyangkan, gitu. Yang hurufnya itu, perjelas bacaan huruf itu, ya, gitu. Dan hal ini dijelaskan oleh istri, ya, oleh Ummu Salamah tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bacaan Rasulullah SAW adalah bacaan mufassiratan harfan, dipertegas, diperjelas satu huruf demi huruf. Nah, ini hadis ini di hasan, ya, kata Imam At-Tirmidzi. Itu 5 tips mudah bagi kita untuk memahami Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, di bulan Al-Qur'an ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dengan selalu kita bergaulnya dengan Al-Qur'an, dan tujuan kita dari membaca Al-Qur'an, mendekat kepada Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran dari apa yang kita baca. Dan hati kita itu sangat butuh, karena hati kita itu kosong, hati itu goncang, hati itu sedih, hati itu kebingungan. Maka dengan dekat dengan Al-Qur'an, semuanya akan hilang, yaitu akan memberikan manfaat kepada diri, keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak, kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan kita, mungkin uyut kita sudah meninggal, terus kita sering baca Al-Quran, nanti yang sudah meninggal itu akan dikasih mahkota. Kenapa? Oh, disebabkan anakmu yang selalu membaca Al-Quran. Manfaatnya, walaupun kepada yang sudah meninggal, tapi diri kita membaca Al-Qurannya, ketika kitanya membaca Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran, orang tua kita, kalau kita misalnya menyesal dari berbakti kepada kedua orang tua, masih ada, walaupun sudah meninggal, masih ada waktu untuk berbakti kepada orang tua, doa-doa kita, amal-amal soleh kita, gitu ya. Sedekah kita, karena ada dalilnya. Sedekah itu disedekahkan untuk yang udah meninggal, kalau seandainya itu ada dalil, ya kita lakukan, gitu. Selama itu ada dalil. Jadi intinya, insya Allah dengan 5 tips ini mudah-mudahan lebih bermakna di sisa-sisa hari bulan Ramadan ini, ketika membaca Al-Quran, berusaha untuk direnungkan. Dan waktu yang sangat tepat di antara salah satunya adalah di keheningan malam. Ketika bangun, baca Al-Quran, renungkan, insya Allah lebih berkesan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.